Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Adinda Prautari, NPM 1811060373, ingin menjelaskan tentang yang dimaksud dengan perubahan kurikulum. Kurikulum itu sendiri adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Suatu kurikulum disebut mengalami perubahan bila terdapat adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara dua periode tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan pendidikan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran, mencakup beberapa pokok, yaitu yang pertama ada sahih atau valid, ada tingkat kepentingan, ada kebermaknaan, layak dipelajari dan menarik minat. Sistem pembelajaran diubah mengikuti perkembangan yang berlaku dengan tidak melupakan pandangan dan ideologi yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu terjadinya perubahan. Yang pertama fase inisiasi, yaitu taraf permulaan ide perubahan itu dilancarkan. Yang kedua ada fase legitimasi, yaitu saat orang menerima ide tersebut. Dan yang ketiga yaitu fase kongruensi, yaitu saat orang mengadopsi ide tersebut, menyamakan pendapat sehingga selaras dengan pikiran. Adapun faktor yang mempengaruhi perubahan kurikulum, yang pertama yaitu faktor pengembangan ilmu dan kepentingannya. Yang kedua ada itu kehendakan masyarakat. Yang ketiga ada faktor politik. Yang keempat ada filsafat pendidikan. Yang kelima ada faktor perubahan, dan yang terakhir yaitu faktor pembangunan negara dan pengembangan dunia. Yang selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya perubahan kurikulum. Yang pertama ada pertumbuhan yang pesat dari penduduk dunia. Yang kedua ada pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekali di satu pihak. Contohnya di sektor industri. Yang ketiga yaitu bebasnya sejumlah wilayah tertentu di dunia ini dari kekuasaan kaum kolonial. Dan yang keempat yaitu eksploitasi ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu tekanan sosial seperti peperangan. Selanjutnya yaitu kesulitan dalam perubahan kurikulum. Yang pertama, sekolah sukar menerima pembaruan. Yang kedua, guru lebih senang mengikuti jejak-jejak yang lama secara rutin. Yang ketiga, guru tidak mendapat kesempatan dan wewenang untuk mengadakan perubahan karena peraturan administratif. Yang keempat yaitu meninggalnya tokoh yang mencetuskannya. Dan yang terakhir, memerlukan biaya yang lebih banyak. Proses perbaikan kurikulum terutama tergantung pada guru. Dialah menentukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam kelasnya. Dalam posisi itu boleh dikatakan ialah pengembang kurikulum, dan ada tidaknya perbaikan pengajaran dari kelas bergantung pada ada tidaknya usaha guru. Terdapat juga dampak perubahan kurikulum. Yang pertama ada dampak positifnya, yaitu terciptanya pendidikan yang setara di seluruh daerah. Dan negatifnya menyebabkan kekacauan dalam dunia pendidikan. Tujuan atau visi sebuah sekolah juga akan ikut-ikutan kacau. Dan yang terakhir, prestasi belajar siswa menurun. Yang selanjutnya ada beberapa kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum 1947. Kurikulum pertama, rencana pembelajaran 1947 bersifat politis yang tidak mau lagi melibat dunia pendidikan, masih menerapkan kurikulum Belanda. Asas pendidikannya ditetapkan Pancasila. Susunan rencana pelajaran 1947 memuat dua hal pokok, yaitu daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, serta garis-garis besar pengajarannya. Materi pelajaran dihubungkan dengan kegiatan sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan kesehatan jasmani. Pada perkembangannya, rencana pendidikan lebih rinci lagi setiap pembelajarannya, yang dikenal dengan istilah rencana pembelajaran terurai 1952. Silabus mata pelajarannya jelas sekali, seorang guru mengajar satu mata pelajaran. Yang selanjutnya ada kurikulum 1957. Kurikulum ini sudah mengaruh pada suatu sistem pendidikan nasional. Rencana
Pelajaran harus memperlihatkan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Penghujung era Presiden Soekarno muncul rencana pendidikan 1964 atau kurikulum 1964, fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Kurikulum 1964. Kurikulum kembali disempurnakan, kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran kurikulum 1964 adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pembelajaran dipusatkan pada program pascawardana. Mata pelajaran diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi, yaitu moral, kecerdasan, emosional atau artistik, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsi praktis. Yang selanjutnya, kurikulum 1968. Kurikulum 1968 merupakan pembaruan dari kurikulum 1964. Dilakukannya perubahan struktur kurikulum pendidikan dari pascawardana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pelaksana UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Isi pendidikan diarahkan pada kegiatan mempertinggi kecerdasan dan keterampilan serta mengembangkan fisik yang sehat. Yang selanjutnya, kurikulum 1974. Kurikulum ini menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efisien dan efektif. Yang melatar belakangi adalah pengaruh konsep bidang manajemen, yaitu MBO, manajemen by objektif, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran rinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional. Selanjutnya, kurikulum 1984 atau CBSA. Kurikulum mengusung proses skill approach. Kurikulum 1984 ini berorientasi kepada tujuan instruksional. Pembaruan matematika pada era 1980-an merupakan gerakan evolusi matematika. Selanjutnya ada kurikulum 1994. 1994 dibuat sebagai penyempurnaan kurikulum 1984 yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pembagian waktu yaitu dengan mengubah dari sistem semester ke sistem caturwulan. Tujuan pengajaran menekankan pada pemahaman konsep dan keterampilan menyelesaikan soal dan pemecahan masalah. Kurikulum 2004 KBK. Pendidikan berbasis kompetensi menitikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk melakukan kompetensi tugas-tugas. Tujuan pendidikan mengacu pada upaya penyiapan individu yang mampu melakukan perangkat kompetensi yang telah ditentukan. Implikasinya adalah perlu dikembangkan suatu kurikulum berbasis kompetensi sebagai pedoman pembelajaran. Yang selanjutnya ada kurikulum 2006 atau KTSP. Kurikulum 2006 ini dikenal dengan sebutan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pengembangannya, guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Pengembangan perangkat pembelajaran merupakan kewenangan satuan pendidikan atau sekolah. Dan yang terakhir yaitu kurikulum K13 atau kurikulum 2013. Ciri khasnya yaitu belajar tuntas, penelitian autentik, penilaian berkesinambungan, menggunakan teknik penilaian yang bervariasi berdasarkan acuan kriteria. Terdapat perubahan yang terjadi antara kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, yaitu yang pertama terkait dengan penataan sistem perbukuan, yang kedua penataan lembaga pendidikan tenaga pendidikan atau LPTK di dalam penyiapan dan pengadaan guru,